Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini mendapatkan keberuntungan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Nahnu minas sa'idina fid dunya was sa'idina fima ba'daha. Amin Allahumma amin. Siapapun kita, sepakat dengan A, tidak sepakat dengan B, kita tetap punya keinginan yang sama. Semoga Allah mengabulkan itu. Kalau kita hanya ingin tahu bagaimana sikapnya NU, sudah sangat tegas bahwasanya NU itu meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Dari narasi yang disampaikan oleh Ketua PBNU yaitu Gus Yahya, itu sudah sangat mewakili NU, itu sudah suara resmi NU. Bahkan ini bisa dianggap sebagai ijma sukuti. Walaupun tidak semua kiai NU petingginya, Rois Amnya, atau ketua Basul Masail NU-nya atau bagian-bagian tertingginya bersuara, tetapi selama ada satu suara dan yang lain tidak mengingkari, itu namanya sudah ijma sukuti. Mereka sepakat walaupun tidak secara sharih menyatakan sepakat. Dan landasannya adalah jelas, yaitu alaikum bisawadil a'dzam. Itu prinsip Nahdlatul Ulama, mengikuti arahan Rasulullah SAW, yaitu ikutlah mayoritas apabila ada perbedaan pendapat. Sekarang kamu hitung-hitung dari ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, yang ulama yang secara sharih mengatakan nasab Ba'alawi batil itu Kiai Haji Imaduddin, terus Kiai Nur Ihya, terus kamu bandingkan dengan ulama yang lain. Ini kita bicara realitas perbedaan antar ulama di Indonesia. Itu bisa saya bilang 1:1000, bahkan mungkin 1:10.000. Tidak ada yang mengingkari keilmuan Kiai Haji Imaduddin. Tapi kalau kita menghitung, di-compare dengan yang lain, bukan hanya Kiai Haji Imaduddin orang alim, bukan hanya beliau yang alim, yang alim yang lain juga banyak sekali. Dan kita melihat ketika ada ketua PBNU berbicara begitu, satupun ulama NU tidak ada yang protes. Artinya sepakat. Sebetulnya kalau mau lebih tajam kita mentelaah, tidak bisa sepenuhnya kita terima bahwa ulama nasab sezaman atau yang mendekati itu tidak pernah mencatat. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau kita membaca, Az-Zabidi itu mengatakan Syekh Husaraf Al-Ubaidili menceritakan tentang Ahmad hijrah ke Hadramaut bersama putranya Abdullah. Satu poin. Kemudian juga ada Az-Zabidi itu mengatakan ada Mus'ab Az-Zubairi. Itu sezaman atau mendekati. Ada juga Sohibu Musyajjarid Al-Ansar. Hanya saja kitabnya ini belum ada yang bisa menunjukkan. Apakah kalau belum ada yang bisa menunjukkan berarti tidak ada atau bahkan tidak pernah ada? Tidak bisa begitu, kecuali Anda menuduh Az-Zabidi itu pendusta atau mengada-ngada. Beda orang keliru dengan berdusta. Orang keliru itu adalah ketika mengatakan memahami sesuatu salah, itu keliru. Tapi kalau berdusta itu mengatakan ada tapi tidak ada. Makanya kamu jangan heran kenapa mayoritas ulama nasab, bahkan yang kontemporer Mahdi Ar-Rojai, itu mengisbat nasab Ba'alawi karena membaca bagaimana nasab ini dikomentari oleh para ulama. Jadi mereka itu mempertimbangkan, tidak hanya memakai satu teori, kok enggak ada kitabnya batal. Enggak ada, dalam teori nasab itu tidak ada seperti itu. Ya mungkin Kiai Haji Imaduddin punya ijtihad sendiri.
Kalau tidak ada kitab nasabnya batal, kan begitu. Ya dihormati sebagai ijtihad silakan, tapi jangan dianggap sebagai kebenaran yang tidak mungkin bisa disalahkan. Dan realitasnya bertentangan dengan mungkin 1000 ulama yang bertentangan dengan beliau. Seperti itu realitas, namanya kita memahami keadaan. Kita bicara tentang apa? Apalagi netizen. Saya meyakini netizen itu kenapa lebih pro kepada Kiai Haji Imaduddin? Kenapa lebih pro bahwa nasab Balawi itu batal? Mesti memandangnya itu karena kepada segelintir Habib-Habib saja yang mungkin membuat mereka tidak suka. Sehingga berpikir, oh masa perilakunya begitu itu Habib. Masa perilakunya begitu kok keturunan Rasul. Oh ini kok ceramah nyari duit kok keturunan Rasul. Nggak percaya gitu. Sehingga dari tidak percaya itu, lalu ada satu teori yang nampaknya masuk akal, didukung. Sederhana ya. Banyak orang yang suka ikut-ikutan. Coba kalau kita perluas cara pandangnya. Apakah benar layak kita mengukur keabsahan seseorang dengan perilaku? Oh, itu bertentangan dengan teorinya. Al-aku la yuhrimu al-miroth. Tidak bisa seseorang itu lalu bukan anaknya hanya karena perilakunya tidak sama dengan bapaknya. Bahkan secara hukum tidak bisa lalu dianggap dia bukan pewarisnya walaupun dia durhaka. Sudah banyak anak yang tidak sama dengan bapaknya. Lalu kita bilang, oh ini bukan anaknya. Tidak mungkin. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kan hanya falsafah. Atau biasanya begitu. Bukan pasti seperti itu. Anaknya Nabi Nuh Kan'an. Sebegitu berbedanya dengan bapaknya. Begitu ya. Kemudian teorinya Ibnu Hajar. Ini sudah bukan teori dalam masalah nasab. Tetapi sudah teori dalam masalah ilmu yang harus kita terima. Apa kata Ibnu Hajar? La yalzamu min as-sarafi adamu al-fiski. Atau asyarafu la yalzimu atau la yalzamu. Nanti kamu salah-salahkan. Minhu adamul fiski. Tidak ada jaminan atau bukan kepastian kalau kamu syarif mesti tidak melakukan dosa atau mesti tidak kurang ajar. Enggak ada jaminan. Kalau kamu lalu membuat teori kalau bejat tidak mungkin keturunan Rasulullah. Lalu kamu berani mengukur Ubaidillah dari perilaku orang-orang sekarang. Oh, ini kok begini? Oh, tidak mungkin. Oh, lalu kamu tidak percaya kepada ke atas semua. Itu masalah besar. Kamu tidak kenal mereka, tidak pernah mempelajari. Kamu baca satu orang lalu kamu menceritakan tentang ke atasnya. Kalau dalam masalah penelitian pun lucu kita membuat satu konklusi hanya melihat satu orang, dua orang. Kalau kamu mau dengan cara begitu berarti sampling. Ada berapa rumpunnya? Ada berapa juta orang? Kamu teliti cuma 1-2 orang lalu kamu memutuskan yang atas. Lucu ya. Lucu. Dari 1-2 indikator, dari jutaan indikator terus kamu mau meneliti semuanya sama. Sama dengan misalnya kamu melihat satu kebun kurma gitu atau satu kebun berhektar-hektar jeruk gitu. Terus kamu ambil satu jeruk kecut terus kamu hukumi semuanya kecut. Nah, itu masalah ya, masalah. Kalau hanya sebatas perdebatan ilmiah, sebatas mencari kitab, sebatas ingin tahu yang sebenarnya itu masih boleh-boleh saja. Tapi kalau masih di dalam proses seperti ini, sudah ada yang berani sekali bahkan membangun keyakinan yang luar biasa sekali bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Itu kalau bahasanya Ibnu Hajar itu la yambawi ayat tahassa anis sami wa huwa yaqdiru ala salama. Enggak semestinya kita itu mendekati racun atau mencicipi racun selama kita mampu untuk selamat. Lah kepentingannya kita apa sih? Mereka keturunan Rasul atau tidak, kepentingan buat kita apa? Jadi kenapa kita ingin memastikan sekali? Ya kalau hanya tidak terima kepada 1-2 orang ya silakan, kamu yakin ini bukan keturunan Rasul silakan. Tapi lalu kamu bicara tentang ulama-ulama yang kamu tidak pernah kenal. Kamu hanya kenalnya Ubaidillah. Kamu tidak tahu kalau konsekuensinya menolak itu yang ke bawahnya ini siapa. Yang sudah mereka tulis dalam kitabnya, mereka tulis nasabnya, semuanya digagalkan. Ya silahkan ya, silahkan. Saya yakin suatu saat ini akan ada titik temu, dan saya yakin titik temunya adalah penelitian Kiai Imaduddin itu tidak akan pernah diterima sebagai kebenaran. Walaupun kalau sekarang tidak bisa kita bilang begitu, nanti suatu saat akan ada seperti itu. Kenapa? Karena sudah musimnya.
satu melawan 1000 itu memang heboh di awal tetapi akan tumbang dengan sendirinya. Allahumma dina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.